Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kita cerita tentang rasa takut. Sebagai manusia, semua manusia punya rasa takut. Rasa takut bisa timbul dalam berbagai hal yang kita hadapi dalam kehidupan. Ada orang yang takut sakit, takut mati, takut setan, takut miskin. Rasa takut membuat hidup seseorang dalam dunia ini pasti tidak ada damai sejahtera karena ada rasa takut, ketakutan. Dan ketakutan itu, roh ketakutan itu adalah datangnya dari setan. Ketakutan itu mengintimidasi sehingga ada rasa takut yang luar biasa. Ada orang yang takut kalau misalnya orang takut ketinggian, takut lihat ular. Itu kalau begitu kan sebenarnya hal yang fobia ya. Dan itu fobia, kalau aku bilang ya mungkin kalau di ilmu kedokteran, di psikolog mungkin bilang itu fobia ya. Fobia, dan itu bisa diterapi dengan hipnoterapi. Kalau kita anak Tuhan, dengan doa, rasa takut itu akan hilang. Kalau sebagai anak Tuhan, mengaku anak Tuhan tapi punya rasa ketakutan, lucu deh. Karena Tuhan itu berfirman di dalam Alkitab pada 365 kata, jangan takut. Artinya kan tiap hari Tuhan mengatakan jangan takut sama kita. Kita tidak perlu takut karena ada Dia yang menyertai kita. Dia yang akan menolong kita, menopang kita. Saat kita lemah, ada Dia yang menopang kita. Ada Dia yang menguatkan kita. Ketika sakit, takut mati, ada Dia yang menyelamatkan kita. Kenapa mesti takut? Nggak perlu takut sih kalau aku yang bilang. Karena apa yang kamu takutkan itu, kadang-kadang rasa ketakutan itu hanya muncul dalam dirimu aja. Bukan sebenarnya, tidak sebenarnya. Rasa takut itu muncul karena kamu nggak dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, Tuhan beri penghiburan kok. Nggak ada rasa takut karena Tuhan berfirman begini, walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun, lembah kekelaman, kamu bayangin lembah kekelaman, itu nggak main-main lembah kekelaman itu. Percayalah, tidak ada satu orang pun yang mau masuk dalam lembah kekelaman itu. Tapi kalaupun kita ada dalam lembah kekelaman, percayalah Tuhan ada menyertai kita. Sekelama apapun, firman-Nya ada untuk menerangi kita. Apalagi yang tidak dijanjikan Tuhan. Semuanya di dalam kehidupan kita ini, pembelajarannya ada di dalam Alkitab. Satu-satunya buku kitab suci yang mengajarkan tentang kehidupan di dunia dan nantinya, itu Alkitab. Dan ada jaminan keselamatan, bukan cuma omdo.
ada jaminan keselamatan dari Dia. Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Waduh, coba kamu mau jalan tol, emang bisa? Kamu punya akses ke jalan tol enggak? Jalan tol itu melalui Yesus Kristus, itulah jalan tolnya. Satu-satunya yang bisa diandalkan. Hanya Dia yang bisa diandalkan. Tidak ada yang lain. Kenapa ada rasa takut? Rasa takut ada intimidasi dari iblis. Rasa takut ketika sudah melakukan dosa, itu intimidasi iblis. Bertobatlah. Kalau kamu hidup benar di dalam terang, tidak ada rasa ketakutan. Percayalah. Makanya baca firman Tuhan tuh setiap hari. Karena firman itu menjadi penerang dalam kehidupan kita. Tidak akan ada rasa takut kalau kita berjalan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolong kita tanpa pamrih seperti Dia. Tidak ada. Hanya Dia yang menolong kita tanpa pamrih apapun. Hanya Dia. Hanya Dia yang bisa menolong kita tanpa pamrih apapun. Masih ada rasa takut. Saya kemarin ada salah satu anak rohani saya yang seorang murtadin juga. Dia memang hidup sendirian sih. Dia rumahnya itu memang rumah masih belum banyak penghuni. Tetangga juga masih jauh-jauhan gitu. Tiap hari katanya, dia kirimi videonya sama saya. Tiap hari dia diganggu sama kuasa-kuasa kegelapan. Seperti itu. Nah, lepas maghrib itu udah ada pocong di depan teras loncat-loncat. Tik-tuk, tik-tuk, tik-tuk. Nanti tahu-tahu ada kaki bergelantungan dari plafon gitu. Kaki gede. Kadang-kadang Mbak Kunti ganggu. Tapi dia luar biasa, dia tidak takut. Dia bilang, Tuhanku lebih besar dari dia. Aku tidak takut. Tahu nggak Bapak Ibu, dia sediakan sapu lidi itu di rumah, di beberapa ruangan, di ruangan-ruangan kamarnya itu ada, tiap kamar tuh ada sapu lidi, beberapa sapu lidi. Kenapa? Kalau ada muncul itu dia kejar dengan sapu lidi. Dikejar dengan sapu lidi, ya ampun. Ya seperti itu. Dia tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi dia tidak akan ada rasa takut gitu. Ada simbah-simbah yang aku layani juga sudah sepuh banget. Sudah sakit-sakitan. Badannya pun sampai sudah kaku. Tidak bisa lurus begini, jadi dia tidurnya meringkuk. Tapi dia bilang dia percaya dan mau mengandalkan Tuhan Yesus. Tidak ada rasa takut mati, ndak. Aku udah berserah. Dah sama Tuhan Yesus. Aku pulang sama Tuhan Yesus.
Tidak bisa diintimidasi dengan rasa takut walaupun dalam kesakitan. Ada lagi seorang wanita yang ditinggalkan suaminya dengan 3 orang anak. Bingung harus bagaimana kan? Yang melihat saya, yang melihat yang bingung gitu. Aduh, ini gimana ya? Tapi dia tuh kuat loh. Dia bilang, percayalah Mi, pemeliharaan Tuhan tuh sempurna. Kita nggak pernah tahu dari mana berkat itu datang. Yang penting saya melakukan kewajiban saya, tugas saya, bekerja mencari berkat. Tuhan yang berkati. Soal dari berapa saya enggak pikirkan. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, tidak ada rasa takut dalam hidupnya. Mau dalam kondisi keadaan ekonomi yang anjlok, yang betul-betul minus, dia tidak akan rasa takut kalau dia mengandalkan Tuhan. Selagi masih bisa bekerja apa saja untuk bisa makan, pasti dia tidak akan ada rasa takut. Orang dalam keadaan sakit kayak apapun, kalau orang itu mengandalkan Tuhan, dia tidak akan takut mati. Tidak akan takut mati. Orang yang dalam kondisi hubungan yang buruk sekalipun, kalau dia mengandalkan Tuhan, percayalah Tuhan yang akan pulihkan semuanya. Kalau orang itu diintimidasi seperti tadi sama setan, diintimidasi tiap hari seperti begitu, mungkin kalau orang yang penakut, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, sudah tinggalkan rumah, udah dia jual mungkin. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, yang terus berbuah pada musimnya. Dia tidak akan mati. Kalau mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, yang selalu ada pada musimnya. Itulah kehebatan orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak perlu takut disantet. Kalau kamu orang yang mengandalkan Tuhan, kamu tidak akan takut disantet. Apapun yang terjadi, tidak akan ada rasa takut. Dan lihatlah, orang yang mengintimidasi kamu, kalau kamu mengandalkan Tuhan, mereka akan jatuh bergelimpangan di hadapanmu. Percayalah, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan tuh luar biasa. Tuhan bekerja. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan lagi mengandalkan diri kita. Siapa yang memusuhi kita, berarti dia memusuhi Tuhan. Dia akan bergelimpangan, jatuh bergelimpangan. Entah karena sakit penyakit, entah karena kemiskinan, entah karena hubungan mereka dalam keluarga yang tidak beres. Pasti kalau mereka jahatin anak-anak Tuhan. Asal kamu hidup benar di dalam Tuhan, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Andalkan Tuhan, hari lepas hari andalkan Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya pribadi yang bisa diandalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Ya memang hanya Dia yang sanggup. Dia sahabat kita yang sejati. Dia selalu menjadi penolong kita. Dia selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Tanpa seizin-Mu. Loh, sehelai rambut aja tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Terus kenapa kita masih dilingkupi rasa takut? Bapak Ibu Saudara, gak usah takut.
Andalkan Tuhan hari lepas hari. Percayalah. Nggak usah takut, bener, nggak usah takut dalam hidup ini. Walaupun kau dihimpit pergumulanmu, andalkan Tuhan. Karena Dia satu-satunya jalan yang bisa memberikan solusi, yang bisa menjadi penolongmu di dalam kesesakanmu. Oke Bapak Ibu Saudara, terus andalkan Tuhan. Jangan mau diintimidasi rasa takut. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kita rasa takut. Yang memberi rasa takut, itu hanya setan. Andalkan Tuhan hari lepas hari. Percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolongmu. Telinganya tidak kurang tajam mendengar tangisan doamu. Andalkan Tuhan. Makasih, Tuhan Yesus memberkatimu.